Itu dia. Apa hikmahnya akikah dengan kurban? Salah satunya kalau akikah itu sedang mengingatkan kita ketika waktu kecil, kita kunjungi sedang mengingatkan kita waktu kita kecil. Kecil kita kayak gini lah dulu dibuat. Yang kedua, ikut senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Senang kita dia mendapatkan anak. Makanya kita datang berkunjung bersilaturahim. Man ahabbu ayyuhu saqalahu fi rizqi wa insyarahu bi athari fal yasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Yang ketiga, kenapa kita kunjungi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Seseorang mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tidaklah beriman salah seorang sekalian sehingga dia mencintai dirinya sendiri seperti dia mencintai saudaranya sendiri seperti dia mencintai dirinya sendiri. Terus apa lagi? Akikah dan kurban itu dua-dua kena di sini. Akikah itu disyariatkan sebagaimana kan mendekatkan diri kepada Allah. Ada hubungan silaturahim. Terus senang melihat orang berkurban sehingga kita datang. Sementara akikah di dalamnya itu ada pembelajaran. Akikah kita datang itu di dalam pembelajaran itu sahihul ibadah. Ibadah akik supaya anak itu benar-benar nanti ketika dia besar ibadahnya betul-betul kita ajari. Yang kedua, akidahnya selamat. Yang ketiga adalah akhlaknya bagus, tubuhnya kuat, mampu menahan nafsu yang jahat, berpikir dengan luas, menjaga waktu, mengatur waktu, disiplin, bermanfaat untuk orang lain, mampu ketika besar nanti berusaha sendiri. Itu yang kita doakan kepada anak yang baru lahir itu. Itu perbedaan akikah dengan kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sebab-sebab turunnya surah Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Sebab turunnya ketika Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Ibnu Salih dan Ibnu Abbas, ketika As bin Wa'il bin Hisham melihat Rasulullah SAW masjid dan dia masuk, Rasulullah keluar, dia masuk, dia katakan, ini yang dikatakan Nabi. Dibilang sama orang masjid itu, anaknya semua meninggal dunia. Anaknya semua meninggal dunia. Baik dari anak Khadijah atau dari Maria Kiptiah yang laki-laki, maksudnya Pak ya, yang laki-laki. Anaknya semua meninggal dunia. Mana ada anak Nabi itu hidup sampai besar yang laki-laki? Semua anaknya meninggal waktu bayi. Yang perempuan baru. Nabi Muhammad SAW anaknya meninggal sebelum Nabi meninggal. Anaknya meninggal Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab dan sebagainya, kecuali Fatimah. Setelah Nabi meninggal dia masih hidup. Jadi ini yang dikatakan Nabi, kata si As bin Wa'il bin Hisham. Ini yang sampai turun ayat wa innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah seorang nabi dan rasul. Jadi orang-orang munafik itu sudah ada sejak zaman Nabi. Orang-orang pengingkar sunnah itu sudah ada sejak zaman Nabi. Bapak lihatlah sekarang itu fatwa-fatwa yang menyesatkan seperti kaum Syiah yang mereka menyanjung Hasan dan Husain dan Ali bin Abi Thalib. Hasan dan Husain, jadikan mereka Husain itu kalau mereka mau ke Irak, ke makam kepalanya kan di Irak, ada mengatakan seperti itu. Badannya dikuburkan di Irak, kepalanya di negeri Syam, Suriah. Jadi
Jadi mereka mau ziarah kubur tidak boleh berjalan, mesti merangkak ke kuburan Hasan dan Husain. Itulah kaum Syiah menyesatkan, kaum Syiah menghalalkan nikah kontrak, kaum Syiah memfatwa mengkafirkan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan anak Umar bin Khattab, Habsah. Ini sudah menjamur sekarang Syiah itu di Sumatera Utara. Ada Syiah. Bapak pernah ke Jalan Gurila, disitulah Syiah. Hati-hati bapak masuk sana, nanti suruh orang pula bapak nikah kontrak nanti ya. Jangan sampai masuk sana, bahaya. Terus pengajian-pengajian yang menyesatkan seperti kampung kasih sayang kan, itu menyuruh itu syekhnya itu lebih 10 istrinya, menghalalkan nikah lebih 10. Di zaman Nabi dulu ingkar sunnah itu ada. Musailamatul Kadzab membuat-buat Al-Quran. Seperti, tahukah engkau gajah? Wa ma adraka mal fil lahu nailun tawil. Ekornya panjang. Dibuat-buatnya Al-Quran. Ini sekarang pun ada juga yang membuat-buat Quran, tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu rupanya di daerah-daerah Stabat, daerah sana aliran sesat itu sudah menyelubung, sudah menyebar. Itu harus hati-hati Bapak Ibu. Nanti disuruh pula Bapak Ibu haji cukup di Irak saja, di Karbala, nggak perlu ke Makkah. Itulah kaum Syiah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mangkana selanjutnya mangkana Nabi itu, saya lanjutkan tadi, Nabi itu anaknya semua meninggal anaknya, gak ada yang hidup laki-laki, cuman Fatimah yang hidup ketika Nabi Muhammad SAW setelah meninggal dunia. Jadi sebenarnya Pak Ali, Hasan dan Husain, mereka nggak tahu menau mereka itu bahwa kaum Syiah itu menyanjung mereka. Hanya sekedar saja. Ini permasalahan perang apa namanya? Perang buruk sangka. Dituduh Ali membunuh Utsman bin Affan. Dia termasuk provokator. Yang menuduh itu orang munafik, sampai ke kuping Aisyah terjadi perang antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Berapa puluh orang yang korban jiwa, yang meninggal dunia gara-gara fitnah, gara-gara terjadinya buruk sangka. Itu. Jadi jangan sampai kita seperti itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus mangkana lahu sa'atan falam yutahha falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Siapa yang ada ekonominya tidak berkurban, maka hendaklah dia mati Yahudi atau mati Nasrani. Nauzubillahi min zalik. Itu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan kisah-kisah di dalam Al-Quran yang tidak bisa diterima akal tapi wajib diimani. Yang pertama, kisah Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya. Rabbi habli minas solihin. 80 tahun umur Nabi Ibrahim, dia tidak mempunyai anak. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Baru diberikan Allah. Falamma ma'a balagha ma'u sa'yah. Ketika Nabi Ibrahim dilihat anaknya itu sudah mulai dewasa, qala ya bunayya, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ara fil manam, saya melihat engkau dalam mimpi, anni azbahuka, saya menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu?
Artinya qala Ismail mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, perbuatlah apa yang engkau perintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika waktu disembelih itu, falamma aslama wa talahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, pada wa fadainahu bidzabhin 'azim.